Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana, pada di rumah aja kan? Harus dong. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasya Amanda Putri, kelas IPS 1. Nah, kali ini Rasya akan memaparkan materi ekonomi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum Rasya mulai, ayo teman-teman semua siapkan dulu buku catatan sama pulpennya. Setelah itu simak baik-baik. Oke, gimana? Sudah ya? Sudah siap ya? Sekarang kita mulai. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai ilmu ekonomi, teman-teman harus tahu dulu kenapa sih kita itu harus belajar ilmu ekonomi. Nah, kenapa ayo? Jawabannya karena adanya masalah. Nah, tadi motif kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi. Sekarang pertanyaannya, apa sih masalahnya? Masalah yang menyebabkan kita itu harus belajar ilmu ekonomi. Jawabannya, karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Nah, jadi itu teman-teman. Lalu kita lanjut lagi ya. Sekarang kita berbicara mengenai kebutuhan manusia. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai jenis-jenis kebutuhan, kita harus tahu dulu dong tentunya kebutuhan itu apa. Nah, jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Nah, karena sebagaimana yang kita lakukan saat ini pun, kita hidup tujuannya selain untuk beribadah kepada Tuhan, tujuannya tentu saja untuk mensejahterakan hidup kita sendiri. Nah, ngerti ya teman-teman sampai sini? Jangan lupa dicatat loh. Lalu selanjutnya kebutuhan juga ada berbagai jenis loh. Yang pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya. Catat baik-baik. Kebutuhan menurut intensitasnya. Nah, di sini kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, yang pertama, kebutuhan primer adalah kebutuhan atas barang-barang pokok atau barang-barang yang sangat penting, seperti sandang, pangan, papan. Nah, kita supaya lebih mudah dihafal ya, kita bisa singkat kebutuhan primer itu sebagai SPP, seperti yang Rasya sebutkan tadi, sandang, pangan, dan papan. Mudah kan teman-teman? Nah, yang kedua ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang tingkat kepentingannya masih lebih penting yang primer. Contohnya kebutuhan seragam kita ketika kita akan sekolah gitu ya, berpendidikan, kita pasti butuh seragam. Atau kebutuhan barang-barang elektronik seperti televisi atau radio sebagai alat informasi untuk kita sendiri. Lalu yang terakhir ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan atas barang-barang mewah seperti perhiasan, rumah mewah, atau kendaraan pribadi yang memang tingkat kepentingannya tidak begitu penting sekali. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang yang kedua ada kebutuhan menurut waktunya. Dicatat ya, kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya dibagi menjadi 2. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang itu contohnya makan ketika lapar. Artinya kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jadi ketika kita lapar, ketika kita haus, ya kita harus langsung makan atau kita harus langsung minum. Gak bisa ditunda. Kita lapar sekarang, tapi kita makannya minggu depan. Gak bisa seperti itu ya. Nah, lalu kebutuhan yang akan datang seperti apa? Nah, kebutuhan yang akan datang itu kebalikannya dari kebutuhan sekarang. Jadi nanti aja gitu dipenuhinya. Seperti asuransi atau kita ingin naik haji ya bagi yang muslim. Jadi gak usah maksain sekarang. Jadi kita nanti aja gitu naik hajinya ketika kita sudah mampu. Nah, seperti itu ya. Lalu ada kebutuhan menurut subjeknya. Nah, kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi 2 juga. Ada individu dan kelompok.
Nah, kebutuhan individu ini adalah kebutuhan perseorangan, yang mana setiap orang kan ketika ingin sekolah kita butuh sepatu perorangan. Nah, jadi intinya kebutuhan individu itu adalah kebutuhan perseorangan. Yang kedua, ada kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok ini adalah kebutuhan umum. Contohnya itu adalah jalan raya, fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, atau pasar. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya juga dibagi menjadi dua nih teman-teman. Catat ya, tadi kebutuhan menurut subjeknya, sekarang kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan fisik, yang artinya kita membutuhkan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan makanan juga minuman untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga. Nah, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk jiwa kita. Mungkin untuk yang muslim ya, kita butuh mengaji, kita butuh sholat untuk menenangkan diri. Nah, selain itu kita juga butuh rekreasi ketika kita jenuh istilahnya. Nah, supaya jiwa kita itu tenang gitu, nggak mumet gitu ya, nggak banyak pikiran. Nah, intinya seperti itu. Nah, setelah kita selesai membahas kebutuhan dan berbagai jenisnya, sekarang Rasya mau membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu ada 4. Ada 4 ya teman-teman, dicatat. Ayo dicatat satu-satu. Yang pertama, ada kondisi alam. Nah, sekarang Rasya mau jelasin yang pertama. Kenapa kondisi alam? Karena setiap alam atau daerah yang manusia tinggal itu berbeda-beda kondisinya, berbeda-beda keadaannya. Contohnya gini, sekarang Rasya tinggal di daerah pegunungan ya, yang mana daerah pegunungan itu dingin gitu. Jadi yang Rasya butuhkan itu adalah pakaian-pakaian berbahan tebal, kayak sweater ini misalnya yang Rasya pakai sekarang. Nah, lalu ada teman Rasya yang tinggalnya itu di daerah panas, gersang gitu, kayak mirip-mirip gurun lah intinya. Nah, otomatis dia tidak membutuhkan pakaian yang berbahan tebal, kecuali mungkin ketika malam ya, biasanya dingin banget. Nah, jadi ketika siang dia tidak membutuhkan pakaian yang tebal, malah dia membutuhkan pakaian yang berbahan dingin gitu. Jadi seperti itu. Kenapa kondisi alam merupakan faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Lalu yang kedua, ada perkembangan zaman. Nah, tentu saja seiring berkembangnya waktu, budaya, dan kebiasaan masyarakat juga ikut berubah ya. Jadi kita bandingkan aja. Dulu masyarakat itu yang dibutuhkan masyarakat itu minyak tanah. Buat apa? Buat menyalakan api ketika mau masak gitu ya. Kan dulu tuh belum ada kompor kan ya, apalagi kompor gas gitu. Kayaknya kompor minyak juga belum. Jadi buat nyalain api gitu di tungku buat masak. Nah, terus yang paling utama juga buat menyalakan lampu, buat menyalakan Petromax ya, karena dulu belum ada listrik. Nah, beda dengan sekarang, masyarakat tidak begitu membutuhkan lagi minyak tanah. Kenapa? Karena sekarang sudah ada listrik. Ya. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu ya listrik gitu. Tinggal bayar listrik ya nyala. Kalau dulu kan enggak. Jadi belum ada listrik, yang dibutuhkan itu memang minyak tanah gitu. Nah, itu ya teman-teman. Lalu ada agama dan kepercayaan. Nah, kenapa sih agama dan kepercayaan? Gini, setiap agama mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, tentu aja pasti seperti itu. Sekarang contohnya yang muslim. Untuk perempuan yang muslim pasti butuh yang namanya kerudung. Untuk apa? Untuk menutup auratnya. Karena itu kewajiban kan, diharuskan seperti itu. Nah, sekarang yang non muslim nggak akan butuh kerudung dong, karena mereka nggak wajib menutup aurat karena dia bukan muslim. Nah, itulah kenapa agama dan kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, lalu yang terakhir ada adat istiadat. Nah, adat istiadat ini pun juga sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena setiap adat itu membutuhkan
memiliki kebutuhan yang berbeda. Sekarang Rasya yang adat Sunda gitu ya, kebutuhannya apa, atau ketika ada orang-orang yang mau nikah itu kayak harus bikin apa dulu, jadi otomatis membutuhkan bahan-bahan yang akan dibuat untuk keperluan itu sendiri. Nah, beda dengan orang-orang yang berbudaya lain atau dari suku lain, bukan dari suku Sunda. Contohnya aja di suku Toraja ya, kalau untuk kematian itu upacaranya harus sembelih sapi dulu atau harus pakai ini pakai itu. Nah, beda kan dengan orang yang suku Sunda, jadi nggak harus pakai ini pakai itu ya, udah pokoknya diuruskan sesuai agama dan kepercayaan loh. Jadi balik lagi ke situ ya, intinya ya seperti itu. Setiap kebudayaan, adat, agama, kepercayaan, kondisi alam, atau perkembangan zaman juga akan mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, seperti itu. Membahas kebutuhannya selesai nih ya. Sekarang Rasya mau pindah ke kelangkaan. Nah, tadi kan di awal kita membahas mengenai kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Nah, yang terbatas itu dalam artian di sini itu ya kayak langka gitu disebutnya. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu dong kelangkaan itu apa. Oke, sekarang Rasya akan bukan menjelaskan ya, sebenarnya cuma memberikan definisi aja gitu, tapi ini menurut versi Rasya sendiri. Teman-teman kalau mau catat silakan ya, ayo catat biar wawasannya luas gitu. Biar banyak referensi ketika nanti teman-teman membutuhkan. Nah, di sini kelangkaan versi Rasya adalah suatu keadaan di mana tidak tersedianya alat pemuas kebutuhan. Nah, Rasya ulang ya, kelangkaan adalah suatu keadaan di mana tidak tersedianya alat pemuas kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kebutuhan adalah barang yang dibutuhkan, sedangkan kelangkaan adalah tidak tersedianya barang tersebut. Keadaan tidak tersedianya barang tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Gimana? Udah pada nyatet kan? Banyak gak catatannya? Jangan lupa catatannya disimpan, terus dipakai buat belajar sehari-hari ya teman-teman. Kayaknya sampai sini aja pemaparan materi ekonomi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi dari Rasya. Ingat, bukunya disimpan ya, dipakai belajar. Nah, sekarang teman-teman pun jangan lupa belajar di rumah. Bukan cuma materi ekonomi aja, tapi materi pelajaran lain juga. Nah, belajarnya juga tetap ya harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Oke? Nah, kalau gitu sampai jumpa di lain waktu. Stay safe and healthy teman-teman. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.